Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berliana Cahyani Putri dari kelas MPI 5A dengan NIM 014. Di sini saya akan membuat video bercerita tentang fikih. Saya mau bercerita tentang fikih sholat dan juga fikih puasa untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih dosen pengampu Ibu Badiatus Sholihah. Langsung saja ya. Yang pertama, di sini saya mau bercerita tentang fikih sholat. Tahu kan sholat kan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Nah, sholat sendiri itu ada 5 waktu. Yang pertama duhur, terus asar, maghrib, isya, sama subuh. Sholat kan kewajiban yang diwajibkan bagi semua orang muslim kan. Nah, sholat sendiri itu ada 5 waktu. Yang pertama itu sholat duhur. Sholat duhur itu dilaksanakan 4 rakaat, itu waktu siang. Terus yang kedua itu sholat asar, sama seperti sholat duhur 4 rakaat. Terus sholat maghrib itu 3 rakaat. Terus habis itu ada sholat isya, itu dilaksanakan 4 rakaat. Dan sholat subuh 2 rakaat. Nah, syarat wajib sholat sendiri itu yang pertama beragama Islam. Tentu orang yang melaksanakan sholat kan orang Islam ya. Terus yang kedua sendiri yang udah balik. Terus yang ketiga berakal. Nah, terus syarat sah sholat sendiri itu yang pertama bersuci. Sebelum sholat kan kita diwajibkan untuk wudhu. Syarat sholat yang pertama kan bersuci. Kan nanti kita sebelum sholat kan mesti wudhu untuk menghilangkan dari hadas kecil. Terus yang kedua itu mengetahui bahwa waktu sholat itu sudah tiba. Terus syarat yang kedua itu kita harus mengetahui bahwa waktu sholat itu sendiri sudah tiba. Terus yang ketiga itu menutup aurat. Kan kalau umat muslim yang perempuan kan mesti menutup aurat dengan memakai mukena. Terus yang ketiga itu menghadap kiblat. Terus ada mengetahui syarat dan rukun sholat itu apa saja. Terus yang terakhir tentunya mengetahui tata cara sholat. Itu seperti yang pertama kan niat, terus membaca takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat tahu kan yang pertama itu niat, membaca niat dulu sebelum sholat. Seperti contohnya sholat subuh itu kan niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, terus yang kedua berdiri bagi yang mampu. Jadi seperti kalau udah yang tua udah nggak sanggup berdiri itu boleh sambil duduk. Terus yang ketiga takbiratul ihram, itu dengan cara mengangkat tangan dan membaca Allahu Akbar. Terus membaca surat Al-Fatihah. Tahu kan surat Al-Fatihah? Terus membaca doa ruku yang bunyinya itu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Terus habis itu dilanjut dengan iktidal. Bacaannya sami Allahu liman hamidah. Terus habis itu sujud, bacaannya sama dengan tadi ruku. Terus duduk di antara dua sujud. Selanjutnya akan membaca tasyahud awal. Tahu kan bacaan tasyahud awal itu? Tahu gimana? Bacanya itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadi lillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus selanjutnya bacaan tasyahud awal itu sama kayak tasyahud awal, cuma tambahan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang terakhir itu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tertib. Nah, terus selanjutnya itu ada perkara yang membatalkan sholat. Itu seperti pertama itu meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang termasuk yang tidak tumanina itu bisa membatalkan sholat. Terus kedua itu tidak terpenuhinya syarat sah sholat, seperti berhadas, terkena najis, dan terbuka auratnya itu bisa membatalkan sholat. Terus habis itu melakukan gerakan-gerakan yang semestinya tidak dilakukan seperti menambah-nambahi gitu. Terus habis itu berkata atau berbicara, kan nggak mungkin ya sholat sambil berbicara, kan mesti batal. Terus habis itu makan dan minum itu juga membatalkan sholat. Terus tertawa itu juga membatalkan sholat. Itu macam-macam sholat fardu itu kan ada 5 macam-macam sholat fardu. Tahu nggak apa aja? Subuh, zuhur, asyar, maghrib, sama isya. Yang pertama itu sholat subuh. Sholat subuh itu dilaksanakan 2 rakaat. Itu dimulainya tuh waktu terbit fajar shodiq hingga terbenamnya matahari antara pukul 4 pagi sampai jam setengah 6 gitu. Terus habis itu yang kedua itu sholat duhur. Sholat duhur itu 4 rakaat.
Nah, sholat duhur itu waktu dikerjakannya itu antara pukul 12 sampai jam 15 siang, dilaksanakan pada waktu siang hari. Terus yang kedua, sholat asar. Sholat asar jumlah rakaatnya sama seperti sholat duhur tadi, 4 rakaat. Itu dimulainya biasanya mulai pukul jam 3 sore sampai matahari terbenam sempurna. Terus selanjutnya sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu terdiri dari 3 rakaat. Yang sholat maghrib sama sholat isya itu bacaannya biasanya suaranya keras atau lantang gitu. Terus yang terakhir sholat isya. Sholat isya ini dilaksanakan pada waktu gelap, itu setelah sholat maghrib. Itu tadi penjelasan tentang sholat fardu. Udah paham kan? Ya. Selanjutnya yaitu tentang puasa Ramadan. Puasa sendiri itu kan artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan. Puasa itu dilakukan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan syaratnya itu manfaatnya untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Nah, puasa Ramadan sendiri itu dilakukan pada bulan ke-9. Bulan ke-9 dalam kalender Islam. Nah, selama puasa bulan Ramadan itu umat muslim itu diwajibkan puasa sepanjang siang, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, puasanya itu biasanya dalam periode puasa berlangsung selama 1 bulan, antara 30 hari sampai 20, antara 30 sampai 29 harian gitu. Nah, niat puasa itu kan kita harus niat ya, tahu kan niat puasa? Niat puasa itu nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadan hadi sanatin lillahi ta'ala. Coba diulang. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Terus niat, terus biasanya pagi sebelum adzan itu biasanya kan sahur juga itu manfaatnya banyak untuk memperkuat tubuh sebelum sehari penuh puasa. Nah, sahur itu biasanya makan makanan yang ringan. Terus larangan pas waktu puasa itu kita tidak boleh makan dan minum mesti ya. Terus habis itu melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti mencuri atau apa. Terus berhubungan badan bagi suami istri itu juga tidak boleh. Terus habis itu menjauhi perilaku buruk dan berbicara yang tidak baik. Manfaat puasa bagi Islam sendiri itu ada seperti menjaga kesehatan badan, terus obat dari berbagai penyakit, terus habis itu agar mencapai derajat takwa, terus proses mendidik diri, melatih untuk menahan syahwat, dan mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Terus biasanya waktu puasa Ramadan itu, selama Ramadan itu ada zakat fitri. Yang itu umat muslim itu diwajibkan memberi sumbangan amal yang disebut zakat fitri. Itu biasanya dilakukan di akhir bulan Ramadan. Itu tujuannya untuk membantu mereka yang kurang mampu itu untuk bisa merayakan Idul Fitri ikut. Terus selanjutnya karakter puasa sendiri dalam Islam. Nah, puasa dalam Islam itu tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, tapi juga berfokus pada aspek spiritual. Nah, selama bulan Ramadan itu umat muslim biasanya kan dianjurkan lebih banyak berdoa, terus membaca Al-Quran, terus iktikaf di masjid, berdoa. Nah, itu untuk penyucian jiwa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Berakhirnya puasa Ramadan itu diakhiri dengan perayaan Idul Fitri yang itu dirayakan umat muslim. Itu merupakan salah satu hari raya terbesar dalam Islam. Nah, manfaatnya sendiri itu untuk kita bersilaturahmi, terus memberikan hadiah, merayakan kemenangan spiritual yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan tadi, yang puasa full selama 30 hari. Udah, itu tadi penjelasan sedikit tentang puasa di bulan Ramadan. Ya, itu tadi yang bisa saya ceritakan ke teman saya tentang materi fikih sholat dan fikih puasa di bulan Ramadan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.